Shalom para pemirsa di seluruh tanah air Indonesia atau di mana saja saat ini Anda berada. Senang sekali rasanya hari ini kita berjumpa kembali dengan mempelajari firman Tuhan. Dan khususnya yang kita pelajari saat ini adalah Roh Nubuat. Tanpa terasa para pemirsa, kita sudah masuk ke pelajaran yang ke-41 dan judulnya adalah Terjadilah Kebangunan Rohani yang ketiga. Dan seperti biasa para pemirsa, kita ditemani oleh narasumber kita yaitu Bapak Pendeta Egul Tom. Shalom Pak Pendeta. Shalom Bu. Sehat Pak? Sehat Bu. Baik. Pak Pendeta, kita akan meneruskan pelajaran kita yang sudah lalu. Sekarang kita masuk ke pelajaran kita yang berikut yaitu terjadinya kebangunan rohani yang ketiga. Ya Pak Pendeta ya. Di sini saya ada suatu pertanyaan Pak. Masih adakah Pak kira-kira faktor yang lain selain belajar nubuatan dalam buku Wahyu dan Daniel sehingga terjadi kebangunan dan pembaruan rohani itu Pak Pendeta? Baik Bu, sebagaimana yang kita sudah pelajari pelajaran yang lalu bahwa Roh Nubuat melalui hambanya Sister Wright menuliskan kalau buku Wahyu dan buku Daniel dipelajari dengan sungguh-sungguh oleh para umat, maka tidak harus terjadi kebangunan rohani tersebut. Namun kita pelajari lagi bahwa di samping itu, Roh Nubuat juga menandaskan bahwa, saya kutip dalam buku Great Controversy 522, dikatakan begini Bu ya. Tidak ada gereja yang maju dalam kesucian kecuali anggota-anggotanya mencari dengan sungguh-sungguh akan kebenaran itu seperti harta yang tersembunyi. Jadi satu gereja yang tidak maju atau tidak mau menggali firman karena merasa sudah cukup pintar, tidak maju di dalam pertumbuhan tabiat. Jadi kita diminta terus menggali dan menggali karena Alkitab ini tak terbatas. Karena Allah sumber Alkitab itu tak terbatas. Jangan ada orang merasa sudah cukup pintar untuk mengetahui kebenaran Allah. Jadi harus terus menerus ya Pak ya. Terus menerus merasa lapar dan haus akan kebenaran itu. Sehingga satu gereja yang benar-benar boleh bertumbuh ialah gereja yang suka belajar. Dan dikatakan di sini teristimewa pelajaran tentang menjelang pintu kasihan tertutup. Nubuatan tentang menjelang pintu kasihan tertutup harus menjadi fokus utama untuk diketahui oleh para umat sekarang ini. Jadi sesungguhnya meningkatkan pengetahuan umat Allah akan kebenaran yang disebut present truth itu adalah satu faktor untuk terjadinya kebangunan dan pembaharuan rohani tersebut. Saya tambahkan Bu, dikatakan di sini dalam buku 5 Testimonies 713. Kita sebagai umat belum menyelesaikan pekerjaan yang Allah sudah berikan untuk kita lakukan. Kita belum bersedia untuk keputusan pemaksaan undang-undang hari Minggu yang akan segera ditimpakan kepada kita. Adalah tugas kita sementara kita melihat tanda-tanda kebinasaan sudah mendekat, kita harus bangkit untuk bertindak. 5 Testimonies 713. Satu lagi kutipan di sini mengatakan sebagai berikut. Oleh karena kesaksian-kesaksian Roh Nubuat itu tidak dibaca, tidak dihargai, akibatnya ialah kurang kesucian, kurang pengabdian, kurang kesungguh-sungguhan iman di antara kita. 5 Testimonies 217. Sekarang kita lihat bahwa kesaksian-kesaksian Roh Nubuat, tulisan-tulisan Nyonya White itu tidak dibaca, tidak diperhatikan. Akibatnya apa? Kurang pengabdian, kurang kesungguh-sungguhan iman di antara umat. Jadi adalah satu keharusan untuk mempelajari lebih cermat, lebih teliti semua tulisan-tulisan tersebut. Nah, saya tambahkan lagi Bu, dalam buku Colporteur Ministry halaman 123. Buku-buku itu patut beredar lebih luas lagi. Karena di dalamnya ada kebenaran-kebenaran yang ditekankan yang akan membuka banyak mata yang buta.
banyak di antara kita yang buta akan pentingnya buku-buku itu yang kita sangat butuhkan. Bila dengan penuh kebijaksanaan telah dilakukan untuk mengedarkan buku-buku itu, maka pergerakan hari Minggu itu tidak di mana, tetapi hari ini. Jadi ada hubungan penghargaan, peningkatan dalam buku-buku itu di kalangan umat, ada hubungannya dengan segera terjadi aniaya itu. Makanya di dalam pelajaran kita yang lalu, mengapa belum terjadi aniaya itu? Karena gereja sudah sama dengan dunia. Bila mana gereja sudah terjadi kebangunan dan pembaruan rohani, aniaya segera terjadi. Jadi satu lagi faktor dikatakan, jadi mengedarkan buku-buku yang berisi kebenaran nubuatan itu juga adalah salah satu faktor lagi untuk mempercepat terjadi kebangunan dan pembaharuan rohani tersebut. Roh Nubuat kembali berkata di dalam Counsel to Teacher halaman 454 dikatakan begini, kesempurnaan tabiat yang Yesus tuntut hanya dapat diperoleh melalui pengenalan yang baik akan firman-Nya. Jadi susah menjadi sempurna tabiat seseorang, tapi tidak mau belajar firman. Jadi kesanggupan seseorang untuk memperoleh tabiat itu ada kaitannya dengan pengertian akan kebenaran Tuhan. Jadi kalau orang tidak mengerti kebenaran atau kebenaran itu salah dimengerti, melenceng, dia nggak bisa memperoleh tabiat yang benar. Itu makanya dikatakan, tolong ibu baca dalam buku Hosea 4 ayat yang ke-6. Saya bacakan ya Pak ya. Dari buku Hosea 4 ayat yang ke-6 bunyinya seperti ini. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau terlupakan atau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku akan melupakan anak-anakmu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kalau dalam salinan bahasa Inggris King James Version dikatakan tidak mengenal Allah, lack of knowledge, kurang berpengetahuan. Jadi umat binasa kalau tidak berpengetahuan. Tetapi setan mau supaya orang merasa selamat tapi tidak menggali firman Tuhan. Nah ini. Lihat, jadi sekarang dunia ini dilanda oleh kurang pengertian Alkitab. Dunia juga merasa dia bertumbuh dalam pengetahuan Alkitab, tapi salah. Makanya kita lihat sekarang bahwa gereja-gereja di dunia ini disebut meminum anggur yang memabukkan. Anggur itu ialah ajaran, doktrin yang salah. Kalau kita pelajari Bu, dikatakan ada dalam 2 poin bagaimana dunia ini diberi anggur yang memabukkan. Satu ialah melenceng dari penyucian hukum Tuhan, teristimewa hukum hari Sabat. Buku hari Sabat tidak lagi diingat oleh manusia, melenceng dari Alkitab. Satu lagi ialah pengetahuan tentang keadaan orang yang sudah mati. Alkitab katakan orang mati tidak tahu apa-apa. Tidak ada bencinya, kasihnya, sudah lenyap. Tidak ada kegiatan untuk orang mati. Tapi kita lihat sekarang, orang mati bisa dipanggil arwahnya. Orang mati didua-duain supaya arwahnya bisa berbicara lagi, dekat di sisi Tuhan. Nah, ini satu pelecehan Alkitab. Itulah membuat dikatakan umatku binasa karena kurang pengetahuan. Tetapi sebagaimana kenyataan bila kemunduran dari kehidupan rohani terjadi, kalau gereja-gereja ini kerohanian umat mundur, dikatakan itu adalah karena berhenti. Baca sini. Berhenti apa ini? Berhenti dalam bertambah-tambah dalam pengetahuan kebenaran. Gospel Workers halaman 297.
Makanya dikatakan kalau gereja itu tidak bertambah pengetahuannya, gereja tidak mau belajar sekolah sahabat, gereja tidak mempunyai kelas-kelas pendalaman roh nubuat, kerohaniannya merosot. Turun ya. Oke. Ini dikatakan Tuhan. Jadi gereja kerohaniannya akan menurun kalau tidak bertambah-tambah dalam pengetahuan kebenaran. Gospel Workers 297. Namun petunjuk itu juga diberi kepada kita sekarang. Kebenaran ya banyak di dalam Alkitab ini kebenaran. Tapi kebenaran apa yang dibutuhkan oleh domba-domba itu sekarang? Kebenaran mana? Saya baca Bu ya, dalam buku Early Writings halaman 67. Ya. Banyaklah perkara-perkara kebenaran yang terkandung di dalam Alkitab. Tetapi adalah kebenaran saat ini disebut present truth yang kawanan domba itu sangat butuhkan. Jadi kebenaran ini ialah present truth ialah menunjukkan di mana kita sekarang dalam sejarah periode nubuatan. Ya. Pengetahuan tentang segera tertutup pintu kasihan. Pengetahuan tentang ada aniaya sebelum pintu kasihan tertutup. Pengguncangan kepada gereja. Inilah poin-poin yang harus diberitahukan jelas di kalangan umat itu sendiri. Jadi kebenaran saat ini, ada Bu, kebenaran saat ini adalah yang kawanan domba itu sangat butuhkan. Banyak orang, saya ketika di dalam 3 Testimonis 255, saya baca Bu. Banyak orang sudah menjadi malas dan kejam, melalaikan untuk menyelidiki Alkitab. Mereka menjadi miskin akan roh suci, sama seperti miskinnya akan pengetahuan firman-Nya. Ya, banyak orang seperti itu di antara kita. Banyak mengaku mereka sedang hidup, sementara mereka imannya sudah mati. 3 Testimonis 255. Nah ini yang sulit Bu. Jadi merasa hidup, merasa kaya, padahal sudah mati. Iya, itu yang berbahaya Pak ya. Berbahaya. Oke. Baik Pak Pendeta, pelajaran kita hari ini sangat luar biasa. Dan untuk mendalami selanjutnya, saya masih ingin bertanya pada Pak Pendeta. Tapi kita akan jeda sebentar ya Pak Pendeta ya. Baik para pemirsa yang kami kasihi dan kami cintai, kita akan teruskan pelajaran kita ini setelah yang satu ya.